Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayresa Gusana, NIM 18053074, berasal dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ketenagakerjaan. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Yang pertama itu adalah penduduk, di mana penduduk ini menjadi dua kelompok. Yang pertama, penduduk usia kerja, yaitu penduduk pada suatu negara yang berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Dan yang kedua yaitu penduduk bukan usia kerja, di mana penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Nah, yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja juga dibagi dalam dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia produktif, yaitu berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Dan yang bukan angkatan kerja merupakan kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Kemudian ada juga istilah angkatan kerja, dibagi atas dua kelompok. Yang pertama, pekerja dan juga pengangguran. Pekerja merupakan kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan, sementara pengangguran merupakan kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada istilah pekerja, juga dibagi dalam dua kelompok, di mana ada pekerja penuh dan ada setengah menganggur. Di mana pekerja penuh merupakan pekerja yang bekerja dengan lama kerja minimal 40 jam per minggu. Dan setengah menganggur merupakan pekerja yang bekerja tetapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Kemudian ada penganggur. Pengangguran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, dan juga pengangguran friksional. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi dalam suatu bidang tertentu. Pendidikan menjadi tenaga kerja pada umumnya diperoleh dari pendidikan formal. Nah, contohnya adalah seperti guru akuntan. Nah, selanjutnya adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman praktik sesuai dengan bidangnya. Contoh dari tenaga kerja terlatih adalah seperti mekanik, masinis, dan teknisi. Kemudian yang ketiga, terdapat tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus. Jadi tenaga kerja ini pada umumnya hanya mengenyam pendidikan formal tingkat rendah yang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan yang memadai, dan pekerjaan yang dikerjakan pada umumnya tidak memerlukan keahlian atau keterampilan. Contohnya seperti apa? Seperti kuli panggul atau pembantu, tukang bangunan, dan juga tukang sampah. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama ialah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan bertujuan untuk membekali dan menambah keahlian, keterampilan, dan pengetahuan seseorang, berguna untuk memperoleh kesempatan kerja. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat rendahnya kualitas seseorang tenaga kerja. Jadi, upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal. Nah, pendidikan formal merupakan pendidikan yang ditempuh melalui sekolah-sekolah formal. Pendidikan formal memiliki jalur pendidikan yang jelas dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga tingkat pendidikan tinggi.
Nah, pemerintah menyelenggarakan wajib belajar selama 12 tahun untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, ada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal, di mana bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan menempuh pendidikan formal dapat melalui pendidikan nonformal dengan jenjang pendidikan lebih singkat. Contoh kursus seperti pelatihan kelompok belajar atau sanggar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Upaya yang kedua yaitu dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang memiliki tingkat kesehatan yang baik bisa bekerja secara optimal. Begitupun sebaliknya, tenaga kerja yang memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik maka tidak dapat bekerja secara optimal. Tingkat kesehatan sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Nah, seperti apa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Seperti menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, perbaikan gizi, sistem sanitasi, dan pemberian jaminan sosial kesehatan. Yang ketiga yaitu dengan memaksimalkan balai latihan kerja atau biasa disebut dengan BLK. BLK merupakan suatu tempat yang disediakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. BLK sebagai tempat pengembangan keterampilan dan keahlian kerja yang langsung dikaitkan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Kemudian ada upaya yang selanjutnya yaitu dengan mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Jadi program sertifikasi tenaga kerja dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program tersebut dilakukan dengan cara membuat sistem pelatihan secara terpadu dengan sistem sertifikasi kerja sehingga keterampilan, kompetensi, dan keahlian kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia diakui di pasar tenaga kerja di dalam dan juga di luar negeri. Dan yang kelima adalah program pemagangan di dalam dan di luar negeri. Pemagangan merupakan latihan kerja langsung di tempat kerja dimanapun pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman dan profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja, melalui bimbingan dan juga pengalaman yang dilakukan di tempat kerja. Nah, jika berbicara tentang ketenaga kerjaan, tentu kita akan juga mengaitkan dengan sistem upah. Nah, apa yang dimaksud dengan upah? Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja dan keluarganya atas satu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Nah, kemudian apa-apa saja sih jenis dari sistem upah tersebut? Yang pertama, sistem upah prestasi. Sistem upah prestasi ini merupakan sistem upah yang berkaitan langsung dengan prestasi kerja seseorang dengan balas jasa yang akan diterimanya. Jadi, besarnya upah tergantung pada hasil yang telah dicapai oleh pekerja tersebut. Nah, yang kedua adalah sistem upah borongan. Sistem upah borongan ini yaitu balas jasa atau gaji seseorang yang berdasarkan pekerjaan yang diborong. Besarnya upah ataupun lama waktu penerimaan upah berdasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, yang ketiga yaitu sistem upah menurut waktu, yang merupakan upah seseorang akan diterima berdasarkan pada waktu atau lamanya pekerjaan tersebut bekerja. Nah, satuan waktu yang biasanya digunakan adalah per jam atau per hari atau per minggu atau bisa saja per bulan. Jadi, pekerja akan mengetahui sendiri upah yang akan diterima selama periode tertentu. Nah, yang keempat adalah sistem upah bagi hasil, merupakan upah yang akan diberikan kepada pekerja didasarkan pada besarnya penghasilan hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, sistem upah ini biasanya dilakukan pada daerah pertanian, di mana pemilik tanah atau kebun tidak memiliki waktu untuk mengelola. Jadi, sehingga meminta bantuan orang lain untuk mengelolanya nanti akan dilakukan sistem upah bagi hasil.
Nah, yang kelima adalah sistem upah bonus. Nah, sistem upah bonus ini seringkali disebut sebagai sistem upah partisipasi. Sistem upah ini diberikan kepada karyawan pada setiap akhir tahun atau tutup buku. Pada bagian diberikan kepada karyawan sebagian keuntungan perusahaan dalam 1 tahun. Nah, yang keenam yaitu sistem upah indeks biaya. Didasarkan pada balas jasa yang akan diterima oleh seseorang karyawan dengan perubahan gaya hidup yang umum berlaku. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengangguran. Apa yang dimaksud dengan pengangguran dan apa-apa saja jenis dari pengangguran? Nah, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkan pengangguran didapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pengangguran friksional, merupakan pengangguran yang terjadi akibat kesenjangan waktu informasi maupun kondisi geografis antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Yang kedua adalah pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang terjadi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang sudah ada. Yang ketiga adalah pengangguran musiman, merupakan pengangguran yang terjadi karena pergantian musim di mana pengangguran berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Hal ini biasanya terjadi pada sektor pertanian. Nah, selanjutnya adalah dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, apa saja sih dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat? Yang pertama adalah menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga juga menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan juga jasa. Yang kedua adalah biaya sosial meningkat, di mana pengangguran mengakibatkan meningkatnya biaya sosial meningkat dikarenakan pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya seperti biaya perawatan pasien yang stres karena menganggur dan juga biaya pengobatan akibat meningkatnya tindakan kriminalitas. Yang ketiga adalah penerimaan negara menurun, di mana semakin banyak orang yang menganggur, maka akan semakin turun pula penerimaan negara atau pajak yang diterima oleh negara. Nah, yang keempat adalah bertambahnya tindakan kriminal. Nah, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, yaitu pengangguran, biasanya akan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, mencopet, menjamret, atau bahkan bisa membunuh sekalipun demi mendapatkan uang dan juga memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Dan yang kelima adalah menurunkan tingkat keterampilan. Nah, dengan menganggur, tingkat keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan orang tersebut. Nah, bagaimana cara-cara mengatasi pengangguran tersebut? Yang pertama adalah pengangguran musiman. Cara mengatasi pengangguran musiman adalah memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seseorang pada masa menunggu musim tertentu. Yang kedua adalah pengangguran friksional. Cara mengatasi pengangguran ini adalah dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah pengangguran struktural. Cara mengatasi pengangguran struktural adalah dengan memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan tenaga kerja, meningkatkan mobilitas kerja, dan mendirikan industri padat karya. Dan yang keempat adalah pengangguran konjungtur. Jadi, cara mengatasi pengangguran ini adalah dengan peningkatan daya beli masyarakat, mengadakan proyek umum seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan irigasi, dan kegiatan lainnya.
Nah, yang kelima adalah pengangguran teknologi. Bagaimana cara mengatasi pengangguran teknologi? Caranya adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar memiliki pengetahuan yang sesuai dengan yang diinginkan serta meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Nah, itulah materi tentang ketenagakerjaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.